Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ramadhani. Saya berasal dari Pendidikan Fisika 2018, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Video pembelajaran ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Fisika dengan dosen pembimbing Dr. Ketang Wiono, SPD MPD, dan Dr. Andes Abidin Pasaribu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi nih dengan saya. Di awal video pembelajaran tadi, kita sama-sama menyaksikan bahwa industri-industri besar melakukan pertambangan minyak secara terus-menerus demi memenuhi kebutuhan energi untuk kehidupan kita. Nah, apa yang teman-teman pikirkan jika penambangan ini dilakukan secara terus-menerus? Apakah minyak bumi akan habis? Apa yang akan terjadi jika minyak bumi dan batu bara habis? Dan apakah ada solusi atau sumber energi alternatif lain sebagai pengganti? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan teman-teman, mari simak video pembelajaran ini secara cermat dan pahami. Berikut ini adalah kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini. Teman-teman, di awal pembelajaran tadi kita sudah menyaksikan bahwasanya terjadi penambangan minyak oleh industri-industri besar. Itu dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber energi untuk kita menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, apakah teman-teman tahu apa itu energi? Yups, energi bersifat kekal. Energi tidak dapat diciptakan juga tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya bisa berubah bentuk dari energi yang satu ke bentuk energi yang lainnya. Lalu, bagaimana energi bisa ada, sedangkan energi tidak dapat diciptakan? Nah, ini energi tidak dapat diciptakan, tetapi energi mempunyai sumber energi. Sumber energi adalah suatu nilai potensial yang dimiliki suatu materi atau unsur dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk memahami pengertian tadi, mari kita lihat gambar di samping secara cermat dan amati. Di sini, nuklir sebagai sumber energi. Nah, sehingga nuklir memunculkan energi panas dalam reaksinya. Nah, energi panas tersebut digunakan untuk memanaskan air di dalam tabung ini. Setelah air panas akan terjadi penguapan. Nah, uap tersebut merubah energi uap menjadi energi mekanik dari turbin. Sehingga turbin bergerak. Nah, turbin bergerak akan menggerakkan generator. Generator akan menghasilkan energi listrik. Nah, dari energi listrik tersebut akan disalurkan ke kota-kota, ke rumah-rumah teman-teman itu. Nah, ketika di rumah teman-teman menyalakan lampu, energi listrik berubah menjadi cahaya. Begitupun ketika teman-teman memasak nasi di rice cooker atau teman-teman menyetrika baju. Nah, di situ energi listrik berubah menjadi energi panas kembali. Jadi dapat kita simpulkan bahwa energi tidak dapat diciptakan juga tidak dapat dimusnahkan. Energi bisa berubah bentuk dari energi yang satu ke energi yang lain dengan energi mempunyai sumber energi. Oke, selanjutnya yaitu sumber energi dan dampaknya. Sumber energi berdasarkan kelestariannya terbagi menjadi dua, yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat dengan cepat dipulihkan kembali secara alami dan prosesnya berkelanjutan. Sedangkan sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang pembentukannya itu memerlukan waktu yang sangat lama. Contohnya yaitu fosil dan nuklir yang memerlukan waktu puluhan ribu tahun untuk pembentukannya. Penggunaan sumber energi. Di sini terdapat banyak sekali penggunaan sumber energi dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut adalah salah satunya. Yang pertama yaitu sektor industri. Dalam sektor industri, sumber energi yang digunakan yang pertama adalah gas, kedua BBM, biomasa, LPG, dan sebagainya. Untuk sektor transportasi yang banyak kita jumpai dan kita gunakan sehari-hari pada sepeda motor, mobil, dan lain-lain yaitu BBM. Untuk selanjutnya yaitu sektor rumah tangga. Nah, sektor rumah tangga yang banyak digunakan adalah BBM, yaitu LPG, gas bumi, dan minyak tanah. Selanjutnya sektor komersial. Sektor komersial yang paling utama digunakan yaitu listrik.
sektor lain, misalnya pertanian, pertambangan, dan konstruksi. Yang digunakan adalah sumber energi yaitu BBM. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam penggunaan sumber energi terbesar yang ada di industri-industri, yaitu pembangkit listrik. Berikut adalah beberapa pembangkit listrik yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Yang kedua PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Yang ketiga yaitu PLTG, pembangkit listrik tenaga gas alam. Yang keempat yaitu PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Yang keenam yaitu PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel. PLTA ini wilayah yang menggunakannya Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan. Sedangkan PLTU wilayah yang menggunakannya yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Papua, Maluku. PLTG yang menggunakannya yaitu Cikarang dan Banjarmasin. Sedangkan PLTP ini sangat masih minim teman-teman. Jadi yang menggunakannya hanya Jawa Barat dan Lampung. Nah, yang perlu teman-teman ketahui nih, pembangkit listrik terbesar di Indonesia masih menggunakan bahan bakar fosil sebagai sumber energinya, yaitu batu bara dan minyak bumi. Untuk menghasilkan energi listrik yang teman-teman nikmati sekarang ini adalah dampak dari penambangan bahan bakar fosil secara terus-menerus. Yang pertama yaitu pencemaran udara, yaitu CO2. Penyumbang utama dari pencemaran udara ini adalah pembangkit listrik. Yang kedua yaitu kerusakan lingkungan di daerah tambang, pencemaran sungai, penurunan kualitas tanah, gangguan terhadap kualitas air, dan pencemaran udara, polusi udara. Yang ketiga yaitu krisis BBM di masa yang akan datang. Kita ketahui bahwa sumber energi dari bahan bakar fosil itu tidak dapat diperbarui. Nah, jika kita habiskan di masa sekarang, maka di masa depan akan kekurangan atau mungkin tidak akan bisa lagi menikmati dari bahan bakar minyak dari fosil yang bisa kita nikmati sekarang ini. Yang keempat yaitu bumi akan kehilangan keseimbangannya. Kita ketahui bahan bakar fosil yaitu ditambang jauh di dalam lapisan bumi. Jika itu diambil, maka lapisan itu akan kosong karena tidak akan terisi kembali. Sehingga bumi akan kehilangan keseimbangan. Yang kelima yaitu memicu akan terjadinya bencana alam. Nah, bencana alam yang sering terjadi yaitu amblasnya tanah sehingga menyebabkan longsor atau gempa bumi dan sebagainya. Solusi terhadap keterbatasan sumber energi. Di sini terdapat dua solusi besar. Yang pertama yaitu menghemat penggunaan energi. Karena energi itu bersifat kekal, maka jika kita hemat, maka energi dapat digunakan dalam waktu yang sedikit memperpanjang umurnya. Yaitu dengan menggunakan lampu hemat energi, mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, menggunakan energi matahari sebagai pengering pakaian, menggunakan transportasi umum, berjalan kaki atau naik sepeda jika jarak tempuh yang kita akan capai itu dekat. Kedua yaitu mencari energi alternatif lain. Mari kita simak video berikut ini untuk memahami beberapa energi alternatif yang ada di Indonesia. Biofuel atau bahan bakar hayati adalah sumber energi terbarukan berupa bahan bakar baik padat, cair, dan gas. Sumber biofuel adalah tanaman yang memiliki kandungan gula tinggi seperti sorghum, tebu, dan tanaman yang memiliki kandungan minyak nabati tinggi seperti jarak, ganggang, dan kelapa sawit. Biomasa. Biomasa adalah jenis energi terbarukan yang mengacu pada bahan biologis yang berasal dari organisme yang hidup atau belum lama mati. Sumber biomasa antara lain bahan bakar kayu, limbah, dan alkohol. Pembangkit listrik biomasa di Indonesia seperti PLTBM Pulau Bala di Gorontalo yang memanfaatkan tongkol jagung. Panas bumi. Energi panas bumi diyakini cukup ekonomis, berlimpah, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Namun pemanfaatan masih terkendala pada teknologi eksploitasi yang hanya dapat menjangkau di sekitar lempeng tektonik. Air. Sumber energi ini didapatkan dengan memanfaatkan energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki air.
Saat ini sekitar 20% konsumsi listrik dunia dipenuhi dari pembangkit listrik tenaga air. Di Indonesia saja terdapat puluhan PLTA, seperti PLTA Singkarak Sumatera Barat, PLTA Gajah Mungkur Jawa Tengah, dan PLTA Karangkates Jawa Timur. Angin. Kincir angin digunakan untuk menangkap energi angin dan diubah menjadi energi kinetik atau listrik. Pemanfaatan energi angin menjadi listrik di Indonesia telah dilakukan, seperti pada pembangkit listrik tenaga baru PLT Bayu Samas di Bantul, Yogyakarta. Matahari. Energi matahari atau surya adalah energi terbarukan yang bersumber dari radiasi sinar dan panas yang dipancarkan matahari. Pembangkit listrik tenaga surya yang terdapat di Indonesia antara lain PLTS Karangasem Bali, PLTS Raijua, dan PLTS Nule. Teman-teman, sekarang kita sudah berada di penghujung dari video pembelajaran ini. Apakah pertanyaan teman-teman di awal tadi sudah terjawab? Yups, sudah sangat menjawab bukan? Yang pertama yaitu, apakah bahan bakar minyak akan habis? Tentu akan habis karena bahan bakar minyak berasal dari fosil. Yang kedua, apa yang akan terjadi jika bahan bakar minyak akan habis? Ya, tentu kita tidak akan bisa menikmati bahan bakar minyak lagi. Dan apakah ada solusi lain atau energi lain? Tentu sangat banyak energi alternatif lain seperti energi matahari, panas bumi, air, pasang surut air laut, seperti yang video sebelumnya dijelaskan. Nah, teman-teman, apabila masih ada sesuatu yang bingung atau ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar ya. Like video ini jika bermanfaat, share ke teman-teman, semoga menambah informasi. Salam dari saya, semoga teman-teman diberikan kesehatan selalu, jaga kesehatan, jika keluar rumah menggunakan masker, jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, dan salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.